Pada acara ke-6 kuliah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Muhammadiyah dari Malang. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu shamadun yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali gharibna bi bahril wahdati fi kulli halin da'ima wa ya Rabbana ya Dzul-Ula ya Dzan-Nawal ya Dzal-Jalali wal Jamali wal Kamal Anta Rabbun wa Rahimun wa Ghafur wa anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waghfir lana warhamna ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binadara musilati bil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul Qurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para asatid wal asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat lingkungan, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para ajengan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Raden Usman ingkang yang senantiasa saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada para Bapak Kiai, Romo Kiai ajengan dari jajaran DKM Masjid Raya Jawa Barat, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tidak lupa kepada para bapak yang terhormat dari pejabat pemerintah, baik TNI, Polri, sipil, khususnya beliau
Bapak Asdim, Bapak Lektor Kiai Haji Muksid, Kiai Haji sebetulnya mungkin, tapi beliau masuk tentara TNI. Saya juga hidup di lingkungan TNI Pusdikar Danut, Pak Kiai. Sekretaris saya di Dewan Pimpinan Cabang di Kota Batu itu juga Letkol Agus Setiawati. Dan masalah karena ini adalah kegiatan amalan doa. Di sana di lingkungan kampung saya banyak anggota TNI. Alhamdulillah saya juga anggota, tapi TANI, anggota TANI. Kalau dibaca apa? Tani itu kasih rumah. Jadi khususnya Bapak Lektor, Bapak Kiai Haji Muksid yang saya hormati dan yang saya banggakan juga dari kepolisian, seluruh jajarannya, para Bapak Ibu pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah yang duduk di Dewan Pimpinan atau penyiar Sholawat Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, baik dari Majelis Taklim maupun Dewan Pimpinan, khususnya beliau Bapak Insinyur Haji Padang Musili, dan juga seluruh pengurus tingkat kabupaten kota, khususnya Kota Bandung, beserta seluruh pengurus tingkat kecamatan, desa, kelurahan, imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang saya hormati dan yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat wa nahdiyina wa nahdiyat, tamu undangan, simpatisan, pemerhati, teman-teman sahabat Banser yang saya hormati juga, para panitia, penata acara, rahimah wa hadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, untuk itu uraian tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, saya makmum pada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada para beliau yang telah melaksanakan tugas tadi. Namun dengan penuh iringan doa dan ditandai dengan doa wa a'ada alaina ya Allah min majlisina hada min barakatihim amin wa karamatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi antadihim kama yaliku bika wa bihim amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan pelaksanaan mujadah di susana pada detik pagi hari ini betul-betul bersamaan dengan turunnya hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diiringi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapat jangkungan doa restu dari para ahbabillah, para auliyaillah min awalihim ila akhirihim, khususan sultan awliyail qawmi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhum, yang sehingga mujadah doa bersama pada pagi hari ini betul-betul mampu membuahkan manfaat, maslahah barokah yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya buat pribadi keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin, yang sehingga dengan relatif singkat semua umat masyarakat sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini mampu mengabdi lahir batin untuk fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, khususnya tamu undangan, simpatisan, pemerhati dari kegiatan amalan sholawat Wahidiyah.
Pada kesempatan pagi hari ini saya akan ikut-ikut menjelaskan tentang apa itu amalan sholat wahidiyah dan kegiatan-kegiatan sholawat wahidiyah yang mungkin di masyarakat, di lingkungan kita khususnya di Kota Bandung ini, Kota Bandung sekitarnya masih asing terhadap kegiatan amalan sholawat wahidiyah yang sehingga kadang-kadang masih tanda kutip sangat dicurigai, dipandang sebelah mata, akhirnya terjadilah suudon-suudon, fitnah-fitnah yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan tidak terjadi kerukunan di tengah-tengah umat masyarakat. Lebih-lebih yang maaf, informasinya yang memakai dasar pakai kitab, tapi kitabnya bernama istilah kitab Fathul Jari. Istilah orang Jawa itu kitab Fathul Jari, bukan Fathul Izar, bukan Fathul Qorib, tapi Fathul Jari. Katanya jangan ikut-ikut itu sesat, aliran apa itu, paham apa itu, sesat itu. Ditanya mana dasarnya, kitabnya, Qurannya, hadisnya mana, kalau itu sesat. Saya kata ustaz saya, ustaznya didatangi, apa betul ustaz amalan kegiatan ini sesat penyimpan? Betul, jangan ikut-ikut, bahaya itu. Mana dasarnya ustaz kalau bahaya sesat? Yang saya kata kiai saya waktu itu dokter. Padahal kata Aleko tadi, untuk penataan teritorial harus melakukan kajian penelitian yang sungguh-sungguh supaya tidak salah paham di dalam menentukan kebijaksanaan mengatur lingkungan kita. Sehingga kalau kita Fathul Jari ini tidak ketemu, isinya cuma apa? Perpecahan, permusuhan. Karena kita Fathul Jari ini yang mengarang itu Syekh Syaiton. Pernah berguru pada Syekh Syaiton. Syekh Syaiton. Isinya kitab itu hanya hasud dan isudon, tidak akan terjadi menyelesaikan persoalan di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat. Oleh sebab itu, sholawat wahidiyah ini bukan aliran, bukan sekte, bukan golongan, bukan paham baru. Fahamnya tetap sama dengan lingkungan kita semua, berfaham ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah NU, Pak. Karena apa? Mayoritas yang ikut mengamalkan sholawat wahidiyah ini warga NU Nahdiyin. Saya sendiri belum lahir ke dunia sudah NU, belum lahir sudah NU. Karena mbah buyut leluhur saya ini para perintis pejuang NU. Abah saya Surya, ibu saya, umi saya itu ketua Fatayat, ketua Muslimah, bule saya ketua Fatayat, keluarga besar NU. Di sini banyak Muslimah dan Fatayat ya Bu? Banyak ya? Ada Muslimah, ada Fatayat. Tapi kelihatannya ini kaum-kaum sudah mau over semua ini. Kaum muslimah semua yang hadir, Fatayatnya kelihatan nggak begitu banyak. Perbedaan muslimah dengan Fatayat itu apa? Bedanya muslimah dengan Fatayat, ada orang yang mengatakan kubur, tapi perbedaan yang baku itu minyaknya, Pak. Kalau bapak-bapak mas-mas ketemu Fatayat yang masih muda-muda, mesti baunya itu parfum, bau wangi. Tapi kalau ketemu muslimah yang sepuh-sepuh, mesti baunya minyak, sering kerohan. Jadi antara wahidiyah dengan Nahdlatul Ulama tidak ada masalah. Bahkan beliau Hasyim Asy'ari waktu muktamar NU yang ke-12 malam, transitnya di tempat tinggal saya, di rumah saya. Karena
Karena keluarga saya adalah nabi utama para perintis. Saya termasuk salah satu murid beliau Romo Kiai Haji Mas Duki Mahmud. Beliau Rois Surya NU Jawa Timur pada kerusukannya, dan menjelang wafat sabtunya beliau Mustasyar. Mungkin bapak-bapak pengurus NU juga pernah dengar nama sekarang jadi PW NU Jawa Timur. Beliau Kiai Haji Mas Marzuki Mustamar, itu teman saya di Pondok Pesantren Nurul Huda di Malang. Jadi tidak ada masalah, karena Wahidiyah ini cuma amalan doa. Doanya tidak sekedar berdoa, tapi doa peduli umat, peduli masyarakat, peduli bangsa, peduli makhluk ciptaan Allah. Disebut doa keberkahan. Apalagi tadi mengharapkan dengan berbagai macam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kalau tidak ada keberkahan yang diberikan Allah, semakin lama keberkahan diambil dari permukaan bumi. Berkahnya lingkungan diambil, akhirnya lingkungannya tidak tenang. Berkahnya alam diambil, akhirnya musibah bencana datang silih berganti. Berkahnya pemimpin diambil, akhirnya banyak pemimpin yang tidak amanah dan mengalami tugas tanggung jawab. Berkahnya keluarga diambil, akhirnya jadi keluarga yang tidak bahagia tentram. Berkahnya anak diambil, akhirnya menjadi anak yang durhaka. Oleh sebab itu perlu diminta kembali keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apalagi sekarang sebutannya sudah zaman milenial, generasi milenial. Milenial sudah akan larut, sudah akan tinggal, sudah memasuki generasi Z. Betul lah, sudah masuk masa generasi Z. Cara hitungan abjad sudah terakhir, Pak. Bahkan setelah Z ini generasi Alpha. Generasi Alpha itu kembali kepada titik nadir, menjadi 0, satu lagi. Mungkin sama Tuhan oleh Allah kelihatan tidak bisa diperbaiki lagi, akan difaktori riset, akan dibuat riset istilahkan oleh kita, dikembalikan pada setelan pabrik. Mungkin dikembalikan pada setelan pabrik, memasuki gerbang baru, dunia sudah dihancurkan, memasuki dunia yang disebut abadan abadi. Kelihatannya tanda-tandanya sudah sangat nyata. Oleh sebab itu, apabila itu sudah menjadi sunatullah, tetap kita berjuang untuk memohon berkah dari Allah, agar keberkahan hidup kita, lepasnya ruh dari neraka kita, semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Sebab itu Wahidiyah doanya keberkahan tidak hanya slogan tulisan. Ada doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah. Ini disebut doa peduli umat, peduli masyarakat, peduli bangsa, peduli makhluk ciptaan Allah. Memohonkan barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi ya Allah. Ya Allah, berkailah pada semua makhluk ciptaan-Mu, dan juga berkailah pada bangsa negeriku ini ya Allah. Sudah panjangan cari doa yang peduli makhluk, peduli umat masyarakat, peduli bangsa, yang tidak pandang bulu golongan, semuanya didoakan. Panjangan cari di zaman sekarang ini, tampaknya saya belum pernah menemukan kecuali di Wahidiyah. Doa untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, doa untuk menumbuhkan kepedulian, doa untuk menumbuhkan empati, doa untuk menumbuhkan penghormatan ciptaan Allah. Apa pernah Bapak Ibu hadirin mendoakan kepada makhluk Allah yang mungkin sangat tidak bernilai, sangat hina,
untuk bisa memberikan manfaat kepada makhluk itu dan makhluk itu bisa memberikan manfaat kepada diri kita? Pernah Bapak Ibu mendoakan nyamuk? Pernah Bapak Ibu mendoakan lalat? Padahal itu makhluk ciptaan Allah. Cuma dibagi dia Pak. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badan ya Allah. Ya Allah, berkailah terhadap semua makhluk ciptaan-Mu dan juga berkailah pada negeriku ini ya Allah. Apapun wujud makhluk Allah kita hormati sebagai ciptaan, karena setiap makhluk itu sudah ada tugas fungsi pokoknya masing-masing. Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Jika kita merendahkan, menghinakan salah satu makhluk ciptaan Allah, berarti kita juga merendahkan, menistakan kepada yang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada bedanya, iblis, setan, dan dalam artinya didoakan Allahumma barik lima khalaqta wa hadil ya Allah. Ditumbuhkan rasa kasih sayang, ditumbuhkan nilai kebaikan, ditumbuhkan nilai penghormatan. Pasti makhluk sejahat apapun, sejelek apapun akan membalas baik jika diperlakukan dengan baik. Betul Pak? Sehingga kadang-kadang Pak dengan sok jagoan, iblis dan kelihatan, setan dan kelihatan, doa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Mungkin setannya kalau zaman kau benar, mungkin bilang, sama-sama setan, jangan menghinakan, jangan mengutuk-utukkan, jangan saling mengganggu sama-sama setannya. Mungkin setannya bilang begitu. Karena apa? Karena ketika kita oleh Allah diperintah untuk menjauh setan. Karena kalau kita bergaul itu nggak kuat dengan setan. Sedangkan doanya tidak bersama dengan cahaya Tuhan. Akhirnya cuma berdoa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sama setan tetap digoda, dilaknat, tetap dijerumuskan oleh wahidiyah. Semuanya didoakan dengan doa keberkahan. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badan ya Allah. Ya Allah, berkailah terhadap semua makhluk ciptaan dan juga berkailah pada negeri ini Indonesia ya Allah. Cuma ada di wahidiyah. Oleh sebab itu, di samping wahidiyah ini sebagai rangkaian doa-doa untuk kepentingan umat, kepedulian pada umat masyarakat, kepedulian pada bangsa negara ini, yang tadi disampaikan layar untuk qada'ul doa. Tidak ada yang mampu menolak qada-qadarnya Tuhan kecuali hanya doa. Maka wahidiyah mensosialisasikan, menyebarkan, mengajak kepada semua umat masyarakat mau diajak berdoa. Jika tidak mau ya tidak apa-apa, tetap umat masyarakat didoakan. Sebab jika pejabat, masyarakat, ulama semuanya kumpul satu hati mengharap ridho Allah, katanya tadi berdoa kepada Allah ibarat orang demo. Tidak hanya satu kelompok, tidak hanya beberapa miliar orang, tapi semua keluar menangis mohon kepada Allah. Insya Allah akan mudah diijabai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di samping itu para bapak ibu hadirin, di samping sholawat wahidiyah ini sebagian doa peduli kepada umat masyarakat, dalam wahidiyah ini ada pembinaan spiritual, pengolahan hati, penataan rohani. Maka kegiatannya meskipun yang dibaca sholawat tidak hanya sekedar sholawatan, tapi disebut mujahadah, pembinaan spiritual, mental, rohani, yang sesungguhnya ini adalah mendukung program pemerintah
Meskipun sebelum pemerintah mengeluarkan di zaman Pak Jokowi ada instruksi presiden atau disebut Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental, dalam Wahidiyah mulai tahun 1963 sudah membenahi mental umat masyarakat, tidak hanya sekedar mental tapi pembenahan rohani, revolusi iman terhadap umat masyarakat dengan istilah mujadah sholawat Wahidiyah. Sebab bobroknya mental seseorang, rusaknya moral seseorang ternyata cuma disebabkan kotornya hati pribadi masing-masing orang itu. Karena rusaknya iman keyakinan masyarakat orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya cuma sebatas kepercayaan. Percaya kalau adanya Tuhan, percaya kalau Tuhan itu satu, tapi tidak yakin, apalagi sampai tingkatan sadar sebagaimana disebutkan oleh Pak Rektor tadi, nahwa nahnu aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat pada urat leher kita masing-masing. Cuma percaya adanya Allah tapi tidak yakin. Akhirnya takutnya kepada makhluk ciptaan Allah, tidak takut kepada Allah. Jika mentalnya menjadi rusak, moralnya menjadi bobrok, karena rusaknya iman keyakinan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dibangun melalui pengamalan sholawat Wahidiyah. Sehingga pembinaan mental teorinya memang hebat lah, revolusi mental, tapi tidak cukup dengan teori. Kalau orang-orang zaman dahulu membentuk mental spiritual, pembinaan moral dengan riyadhah, tirakat, tapa berata puasa, orang-orang zaman dahulu untuk menemukan jati diri sebagai manusia hamba Tuhan yang Maha Esa. Tak cukup dengan dikoi penataran pendidikan. Penataran pendidikan hanya sebatas memberikan pengetahuan otak, akal, pikiran. Kalau orang itu moralnya masih rusak, mentalnya masih rusak, ketika belum mengenyam pendidikan, paling dia berbuat jahat, mencuri ayam tetangga, betul kan? Tapi ketika orang ini bermental rusak, moralnya rusak, ditambah pendidikan yang sangat luar biasa, jenjangnya sampai sangat tinggi, akhirnya berbuat jahatnya itu tidak hanya sekedar mencuri ayam tetangga, tapi uang negara yang dirampok. Sehingga rusaknya bangsa negara ini bukan disebabkan oleh orang bodoh, betul Pak? Disebabkan banyaknya orang pintar yang tidak jujur, banyaknya orang yang tidak takut kepada Allah yang Maha Mengadili, tidak takut kepada Allah yang Maha Melihat setiap amal perbuatan hambanya. Iman cuma jadi kepercayaan, cuma jadi hiasan bibir, tidak menjadi perilaku keyakinan yang menggerakkan kekuatan kita sebagai seorang mukmin sejati. Jika mental itu perlu dibenahi dengan membenahi iman. Kalau mental itu rusak, moralnya rusak, jadi pedagang di masjid curang Pak, itu otomatis. Sebenarnya cuma cari untung, halal haram tidak ada keuntungan. Jadi pejabat-pejabat yang khianat, tidak memegang amanah. Jadi aparat-aparat yang suka berbuat jahat dan sebetulnya menangani kejahatan, akhirnya berbuat jahat sendiri karena mentalnya masih rusak, belum tergerus imannya. Jadi majikan yang suka memperbudak bawahan, jadi
majikan, supaya ada kejujuran. Sampai jadi guru sudah jauh dari istilah digugulan, ditiru, tidak menjadi pendidik sejati. Karena apa? Karena yang dikejar-kejar sekarang itu cuma sertifikasi. Sekarang semua orang berlomba-lomba ingin jadi pegawai negeri. Karena apa? Karena nggak punya prestasi tiap bulan dapat gaji. Karena mental, moral, akhirnya hanya ingin mencari keuntungan pribadi. Jadi guru tidak menjadi pendidik sejati. Akhirnya banyak pelajar yang kurang ajar. Tokoh kromo sudah hilang dari peradaban timur kita. Budaya timur saja hilang, apalagi budaya agama. Tambah jauh dari peradaban rohani anak bangsa ini. Padahal itulah generasi-generasi yang kita harapkan meneruskan perjuangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Sehingga masyarakat itu maaf, kalau kalian jadi ustaz, jadi kiai juga jauh dari nilai pewaris Nabi. Masyarakat kecil semakin menjerit karena hidupnya semakin sulit. Mereka masyarakat sudah kehilangan figur, kehilangan panutan. Sebab apa? Kadang-kadang pemimpin itu ada di tengah-tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat. Itu kalau mau ada pilkada dan juga ada bencana. Betul Pak? Oh, kalau acara di tingkat RT saja kalau mau ada pilkada nggak datang Pak. Kalau masih jauh Pak, pikir Pak. Makanya kalau istilah orang itu pil itu yang membuat bom itu pilkada, pilpres, pilek, semuanya mabuk. Kalau pil kubur kan yang mabuk anak jalan-jalanan. Tapi kalau pilkada, pilpres, pilek itu semuanya, seluruh komponen masyarakat, tokoh-tokohnya, kiainya, ustadznya semuanya mabuk. Pada 11-12 kata teman-teman itu pilkada sama pilkabin. Pilkabin sama pilkada itu 11-12. Kalau ibu-ibu yang tahu itu pilkabin, kalau lupa jadi, lupa minum pilnya jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lupa, kan sudah 12. Nah inilah para bapak ibu hadirin kondisi umat masyarakat bangsa negara yang sebetulnya gemah melimpah roji laut, sumber daya alam melimpah ruah. Sebagai negara beragama Islam terbesar di dunia, akhirnya terjadi kondisi yang semacam ini. Lalu ini salah siapa? Oleh sebab itu Wahidiyah Cancut Taliwondo ikut mengembalikan, membina umat masyarakat, menjalankan program pemerintah revolusi mental dengan menghadirkan sholawat Wahidiyah. Sebetulnya hanya injeksi spiritual kondisi rohani untuk mengembalikan citra diri sejati manusia dengan nilai jada. Akhirnya ketemulah yang namanya kembali pada fitrah jati diri manusia. Manusia itu sudah ditanami fitrah, bibit unggul setiap pribadi manusia, anaknya siapa saja. Dan disebut fitrah menurut kitab Hasya Ushomi juz 3. Al-fitratu tabi'atun likulli tiflin. Madama tiflu akan al-fitrati kana muhayyi'an limakrifati rabbi wa dinil Islam. Yang dinamakan fitrah itu tabiat watak bibit unggul yang ditanamkan Allah sebagai cahaya Tuhan, ditanamkan kepada setiap bayi siapapun, anak siapapun, anak seorang kiai atau anak seorang petani, anak seorang
seorang pejabat atau anak seorang penjahat, bibit unggulnya sama yang disebut fitrah ditanamkan pada setiap diri manusia. Maka seandainya setiap manusia yang lahir, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, terbimbing oleh jiwa cahaya Tuhan yang disebut fitrah, terbimbing terus, karena muhayyi'an li ma'rifati rabbi wa dinil islami, pasti orang itu sadar terus kepada Allah, makrifat terus kepada Allah, dimanapun dia berada, sadar terus kepada Allah, dan dia perilakunya mesti nyocoki dengan ketentuan hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia tidak bisa membaca Quran hadis, meskipun dia tidak pernah sekolah, meskipun dia tidak pernah mondok, bodoh, tapi jiwa rohaninya hidup sambung dengan cahaya Tuhan yang disebut fitrah, maka perilakunya orang ini mesti nyocoki dengan hukum Allah, tertata sebagai perilaku yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat kepada Allah. Yang umumnya fitrah itu disebut hati nur ain, hati yang hati nur cahaya ini mata, disebut cahaya mata hati. Maka sifatnya ini jujur Pak, hati nur ain ini tidak pernah dusta, mesti kenal pada Allah, meskipun bodoh gak ngerti dalil hadis, tetap punya keyakinan pada Allah, punya kepercayaan, disebut iman naluri. Jujur ini disebut hati nur ain. Apapun yang dilakukan orang itu pasti dia itu tahu apa yang dilakukan itu salah, yang disebut hati nur ain. Makanya nenek moyang kita, babuyut kita, orang-orang zaman dahulu sering pesannya itu yang hati-hati, kata-katanya filosofinya yang hati-hati, tidak pernah pakai anggota badan yang lainnya, yang kaki-kaki atau yang mata-mata atau yang tangan-tangan. Betul Pak, Bu? Ada anak cucunya yang pamitan pada keluarganya, babuyutnya, bapak ibunya, mesti yang pesan, nah, lo lihat sekarang di Bandung atau Bandung itu ramai sekali jalannya. Maka kalau kamu keluar untuk jalan-jalan yang kaki-kaki ya, pernah ada? Karena mobilnya sudah banyak. Kalau keluar-keluar kemana saja yang mata-mata, pernah ada begitu? Gak ada. Pesannya cuma yang hati-hati. Maksud tujuannya gunakan kondisi hati, karena hatimu tidak bisa berbohong, tidak bisa dusta. Ketika hatimu terasa ini bukan milikmu, jangan diambil. Kalau terasa hatimu kamu dicaci maki orang sakit, jangan mencaci maki. Kalau kamu melakukan begini, menimbulkan permusuhan, perpecahan, jangan dilakukan. Gunakanlah kondisi hatimu, karena hatimu tidak bisa dusta, tidak bisa bohong dengan apa yang kamu lakukan. Maka seandainya setiap pribadi orang mampu terbimbing oleh jiwa rohani cahaya Tuhan, sadar kepada Allah yang disebut fitrah hati ini, saya yakin tidak ada korupsi di negara kita. Allahumma amin. Tidak ada kejahatan, tidak ada penyimpangan, tidak ada saling dengki di antara umat masyarakat ini, sebab masing-masing sudah menyadari dan disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau ritual-ritual ibadah sangat luar biasa, kegiatan-kegiatan keagamaan
jadwalnya sangat penuh sekali. Masyarakat berlomba-lomba datang ke masjid. Masjid sebesar ini penuh banget, meskipun setahun 2 kali. Cuma Idul Fitri dan Idul Adha sampai ke halaman-halaman lapangan. Ketika Ramadan suara baca tadarus Quran, saling bersama di musola surah Masjid Nabawi terdengar gemuruh. Bahkan ibadah haji saja sampai dari antri 35 tahun lagi, Pak. Begitu sangat luar biasanya ritual-ritual ibadah-ibadah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam di negara kita. Tapi ya mohon maaf sekali lagi, Pak. Orientasi selama ini nilainya cuma cari pahala dan surga, belum membentuk perilaku, kondisi batin, kondisi perilaku dan kejujuran dalam kehidupan kita. Belum bisa membangun karakter sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Belum bisa membangun nilai-nilai perilaku yang baik di hadapan Allah dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita kaji, jika belum mampu membentuk karena nilainya cuma begitu, nilainya cuma cari fadilah, surga dan lain sebagainya. Pada seandainya di antara pribadi kita yang mengaku Islam menjalankan satu perintah Allah saja yang namanya sholat. Dalam Al-Quran Allah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak usah ikut majelis taklim, tidak usah mondok yang sangat macam-macam, tidak usah perbuat ini. Sholat saja sudah akan terbangun mental yang baik, perilaku yang baik, asalkan sholatnya dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada kejahatan di negara kita. Pasti tidak ada korupsi, pasti tidak ada saling demi saling sudut di antara umat Islam. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengaku Muslim tapi tidak berperilaku Islam. Banyak orang yang mengaku punya iman tapi tidak imani di dalam kehidupan sehari. Maka disinilah Wahidiyah ikut kontribusi terhadap keadaan umat masyarakat dengan menghadirkan sholawat Wahidiyah untuk pembinaan spiritual, pembinaan mental rohani dengan melalui mujahadah membangun kembali yang namanya fitrah kesucian, yang sebetulnya fitrah itu jujur, fitrah itu membawa nilai kebenaran, membawa nilai Tuhan. Pasti orang itu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disebut filosofinya yang hati-hati, karena setiap hati kita terasa terhadap amal perbuatan diri kita. Makanya orang korupsi itu sembunyi-sembunyi karena dia ngerti hal itu perbuatan jahat. Curanmor itu setelah mencuri mesti lari, atau kalau curang bukan milik. Seandainya setiap manusia mampu menyadarkan diri dengan fitrah bahwa Allah pasca pengawasan melekat dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka insya Allah negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka Wahidiyah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sebutan Wahidiyah itu ketuhanan yang Maha Esa, digandeng dengan sholawat dan doa-doa untuk penjiwaan nilai tauhid dan dari iman, rekonstruksi iman, revolusi iman, yang sehingga orang itu kalau sudah beriman berketuhanan yang Maha Esa, dibimbing dalam setiap aktivitas, sehingga Pancasila itu bukan hanya dijadikan pajangan di kantor, bukan hanya hiasan di
acara-acara seremonial. Itu suatu falsafah bangsa yang sangat luar biasa. Para pendiri bangsa itu tidak mungkin mendirikannya itu kalau tidak melihat kultur dari bangsa ini yang disebut Nusantara sejak belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah agamis, Pak. Maka ketuhanan yang Maha Esa sila pertama adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksud tujuannya tidak hanya mengenal bahwa percaya adanya Tuhan, tapi betul-betul terbimbing dalam jiwa akal pikiran kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Profesi kita apa, kedudukan kita apa, jabatan kita apa, pejabat atau rakyat, dituntut dengan falsafah bangsa. Hendaknya di dalam beraktivitas terapkan lil Tuhan, lil Tuhan. Istilah wakidiyah lillah, lillah. Lil itu ikhlas murni karena Allah. Memang mudah kata-katanya berbunyi ikhlas murni karena Allah. Bernilai penghambaan tidak pamrih. Istilah orang Jawa ikhlas itu ramai gawe sepi pamrih. Tidak banyak omong, banyak kerjanya. Ukuran terendahnya orang ikhlas penghambaan kepada Allah, ngabdi pada negara, pada umat masyarakat. Istiwaul madhi wa dhami min jami'in nas. Kalau panjangan sudah bisa punya ukuran dalam batin itu sama antara dicaci maki dan dipuji, tidak ada bedanya. Itulah kelurusan nilai pengabdian kita kepada Allah meskipun berwujud menjalankan tugas-tugas di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat. Ketika kita dipuji masih berbangga diri, akhirnya timbul aku, ananianya muncul, maka tidak jauh berbeda dengan yang disebut iblis laknatullah. Iblis itu gara-gara dilaknat karena punya perasaan ana khairun minhu. Saya lebih baik, lebih mulia, lebih hebat dari Adam. Adam pada jori, ngapain kalian suruh hormat pada Adam? Ana khairun minhu. Itu kalau orang itu belum ikhlas dari penghambaan kepada Allah, pasti muncul kebanggaan diri, timbul anania. Kalau dicaci maki, dinilai, dikoreksi, apalagi sampai diviralkan, difitnah, sakit hati, terjadi masalah fitnah memfitnah, maka itu jauh dari nilai penghambaan pengabdian kepada Allah. Sebab apa? Sebab ibarat khalifah berjalan, ada anjing menggonggong tetap berjalan. Ada orang berjalan, ada anjing menggonggong. Kalau kita sibuk menjawab gonggongan anjing, maka nggak ada bedanya, Pak. Orang sulit membedakan ini mana orangnya, mana anjingnya. Maka dalam wakidah dibimbing dengan lillah ikhlas murni karena Allah, billah la haula wala quwwata illa billah, menempatkan kedudukan Allah pasca pengawasan melekat. Allah itu selamanya dekat dengan diri kita. Kita cuma disuruh menyadari sadroka, kalau saya dekat, kalau saya melihat dirimu, kalau saya membuatkan kekuatan dirimu. Tadi disebutkan la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itu jangan hanya dihafalkan, Pak, diterapkan, dijiwai dengan ilmu bila la haula wala quwwata illa billah. Maksud kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah, kandungan yang pertama la mawjuda illallah, tidak ada wujud kecuali hanya wujudnya Allah. Tidak ada wujud ini, sehingga kita cuma disuruh menyadari diri kita sebetulnya tidak ada, tapi oleh Allah diwujudkan, diwujudilah oleh Allah. Sadarokan, sadaromas, sadaropat, sadarobu, kalau saya wujudkan. Tidak ada wujud kemampuan kecuali dikudrotilah kemampuan Allah. Tidak ada wujud gerak kecuali diharokatilah, digerakkan oleh Allah. Loh, kita cuma disuruh menyadari. Nah, kalau hafal la mawjuda illallah, semuanya hafal. Tidak ada gunanya kalau tidak memiliki
Ibarat orang abang ditungguin persenannya 9%, nanti hasilnya miliaran ini, 2,5% ini sekian ratus juta ini. Tapi dia gak pernah megang uang, cuma abang itu uang. Kira-kira tenang atau enggak orang itu? Tapi meskipun orang itu bodoh gak ngerti dengan uang, tapi kalau yakin di sakunya, di tasnya penuh uang, pasti dia itu apa? Iman itu sebetulnya begitu. Iman itu keyakinan, rasa menantap dalam hati, menjadi akoid, ikatan, kesadaran bahwa tidak ada perbuatan hanya dikuatkan oleh Allah, tidak ada kemampuan kecuali dimampukan Allah, tidak ada penglihatan kecuali dilihatkan oleh Allah, tidak ada pendengaran kecuali didengarkan oleh Allah. Sehingga timbulnya la haula wala quwwata illa billah, menerapkan dalam aktivitas ikhlas lillahi ta'ala, batin menerapkan la haula wala quwwata illa billah lil Tuhan bil Tuhan, maka orang inilah yang akan beraktivitas berketuhanan yang Maha Esa. Jika aktivitasnya jadi apapun, tidak hanya dalam masjid, Pak, ingat pada Allah. Sedangkan kita dalam masjid pun sering kali gak ingat. Jangankan di kantor kita bisa ingat berketuhanan yang Maha Esa. Jangankan di pasar kita ingat Allah berketuhanan yang Maha Esa. Jangankan di proyek kita bisa ingat kepada Allah berketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan lisan kita menghadap ke barat kiblat, lisan menyebut Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar, lisan menyebut itu, hati kita pun tidak pernah ingat kepada Allah. Hati kita mungkin di kebun, hati kita mungkin di pasar yang punya pasar, hati kita di kantor yang punya kantor, apalagi yang sudah mau kajian terjadi proyek, lisannya menyebut Allahu Akbar. Kira-kira ketika sholat mau kajian itu ingat kajiannya atau ingat Allah? Aku ingat Allah atau kajiannya? 99% ingat kajiannya. Ingat bayarnya. Allahu Akbar. Nanti ambil kajian. Nanti yang segini dibuat meja di operasi. Ini dibuat bayar anak kesehatan, dibuat di rumah ini. Waduh, kurang ini. Nyari kemana lagi? Itu yang utang dulu itu sudah kejar terus ini. Akhirnya sholatnya sambil nangis-nangis. Jamaah yang lain kelihatannya khusus taubat tenanan di orang ini. Tapi nggak tahunya dalam sholat itu cuma nangis, mikir kemana lagi, cari utangan ini. Makanya tidak ada berangkat sama sekali, tidak ada buah sama sekali di dalam penghambaan kepada Allah, yang akhirnya dalam perilaku kehidupan yang tidak ada bedanya antara orang yang tekun sholat dan yang tidak sholat itu. Makanya sampai saya pernah itu ditanya seseorang, Pak Yai, lebih baik mana orang yang sholat tapi berbuat jahat, sering bermaksiat, sering nyaci maki tetangga, daripada orang yang tidak sholat tapi jujur, baik sama orang? Gimana jawaban majelis? Dia sholat tapi dengan tetangga gak bisa rukun. Dia sholat juga nyaci orang. Sebutannya Pak Haji, tapi ya jadi korupsi. Katanya korupsi urusan sendiri, ibadah urusan sendiri. Kalau kita seperti itu, sampai ada orang tanya bagaimana orang yang bukan beribadah tapi senang berbuat jahat, tapi ini yang tidak berbuat jujur, baik, tapi tidak ibadah. Ya saya jawab, jujur itu memang murni pembawaan nilai manusia. Jagalah kejujuran hatimu, kebaikan ini, karena fitrah manusia itu sebetulnya baik dimanapun dia berada. Tapi sayang fitrah manusia ditutup oleh jasmani manusia yang penuh keliputan hawa nafsu yang sering ada kebutuhan, yang sehingga menutup jiwa rohani manusia. Tapi bibit unggulnya tetap ada, tapi tidak tumbuh. Terasa kalau perbuatan ini jahat, tapi dia tidak mampu meninggalkan karena dicengkeram oleh hawa nafsu, kebutuhan
jalankan perintah Allah, sholat karena diperintah, tapi jangan mengharapkan apa-apa. Apalagi kamu mengharapkan pahala surga, sebab sholat ibadahmu belum tentu diterima oleh Tuhan. Berarti kamu kalau sudah menjagakan ilmu, menjagakan ibadahmu, kamu itu mempertuhan ibadahmu, mempertuhan sholatmu, mempertuhan ilmu dan lain sebagainya, tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah Pak yang dibimbingkan pada ulama-ulama bidah dengan lil Tuhan ikhlas memberi karena Allah. Sebagai rakyat juga nabi kepada para pemimpin karena diperintah Allah untuk nabi doakan para pejabat. Sampai Rasulullah pesan, ya ayuhan nas la tasubul a'immah ud'ullaha lahum bisilahin fa inna silahahum silahun lakum. Rawahul Muslim. Rasulullah berpesan, ya wahai umat masyarakat, janganlah kamu hanya suka bisa mencaci para pemimpin-pemimpinmu, para pejabat-pejabatmu. Jangan hanya bisa mencaci, mengkritik, menyalahkan para pejabat pemimpinmu. Doakan para pemimpin itu dengan kepada Allah dengan doa yang baik. Sebab seandainya doamu diijabahi oleh Allah, akhirnya pemimpin oleh Allah dirubah menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, akhirnya kamu bisa merasakan kenikmatan kebaikan para pemimpin. Nah ini akhirnya ditampung dalam amalan salat faridah, isinya cuma doa mendoakan semuanya dengan menghidupkan jiwa rohani, fitrah kesucian hati. Jika ketuhanan yang Maha Esa betul-betul diterapkan, kalau setiap orang orientasinya hanya lil Tuhan, hanya untuk urusan Tuhan, abdi menghamba, dalam hatinya setiap saat merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dikemampuan dan diberi kemampuan oleh Allah, dan juga merasa akan diadili oleh Allah, maka dia akan mampu mengadili dirinya sendiri, sebab sudah dikasih fitrah kesucian, kebenaran, kejujuran, tahu kalau perbuatan ini bukan miliknya atau bukan perbuatan yang salah, dia itu tahu tapi dia tidak mampu. Akhirnya dia bisa menghukumi dirinya, mengadili dirinya. Ini bukan milik saya, tidak saya pakai. Ini milik masyarakat, saya kasihkan, tidak saya kurangi sedikit pun. Kalau melakukan begini membuat orang sakit, tidak saya lakukan. Kalau memfitnah orang itu dosa, tidak saya lakukan. Nanti akan diadili oleh Allah yang adil. Akhirnya dia mampu mengadili dirinya sendiri, maka disinilah akan tercipta. Tidak usah ditulis, tidak usah diurutkan, otomatis perilakunya akan terjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak usah ditulis, itu sudah terwujud, Pak. Tidak usah dipenataran, karena penataran sudah terwujud sebagai perilaku. Karena sumber dari kesadaran itu adalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berkembang menjadi buah perilaku, menjadi orang yang kemanusiaan yang adil, karena dia mampu mengadili dirinya sendiri. Kalau hukumnya sudah adil, Pak, subjek hukum dan objek hukum ini yang perlu ditata keadilannya. Jadi orang itu dia ngerti kalau ini salah orang. Sampai penjahat saja kalau nasihatin anaknya nggak ada. Nah, apa ada penjahatnya nasihatin anaknya ini? Nah, kalau kamu besar, nanti kamu harus jadi penjahat perampok yang lebih besar daripada bapak. Ada nggak yang begitu, Pak? Nggak ada. Pasti orang jahat, orang pemabuk, orang yang jelek kali nasihatin anaknya. Nah, bapak ini sudah terlanjur, nah, sudah jadi jelek, jadi sampah masyarakat, jadi jahat. Kalau kamu nanti bisa jadilah anak yang bermanfaat di surga, biar bapak sendiri yang menanggung dosanya. Lu ngerti kalau itu perbuatan jahat, Pak? Sehingga harus ada kesadaran, dihidupkan kembali, yang sehingga orang itu betul-betul sadar kepada Allah, orientasinya kepada Allah, sehingga sadar
takut akan tidak diadili oleh Allah, maka dia akan mampu mengadili dirinya sendiri. Maka disinilah akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab, karena memandang semua ini ciptaan Allah, tidak ada yang dibeda-bedakan, akhirnya semua dihormati, dihargai, dimuliakan dengan tujuan memuliakan yang menciptakan. Kalau sudah tercipta yang semacam itu, orang satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, perbedaan itu sudah biasa, sudah pembawaan sunnatullah, sama-sama Islamnya, yang penting Tuhannya sama, yaitu Allah, nabinya sama, Nabi Muhammad, kitabnya sama, Al-Quran, sholatnya sama 5 waktu, tapi tata cara sholat yang berbeda-beda itu tidak menjadi persoalan. Tetap saling harga menghargai, tidak saling membid'ah-bid'ahkan, karena tidak ada tahu siapa ibadah yang mana yang diterima Tuhan. Tidak ada orang yang tahu, betul Pak? Jangan tanya kiai ulama sajadah ini, Pak Kiai, Pak Ustaz, amal ibadah panjenengan yang diterima oleh Tuhan yang mana? Pasti siapa ya tidak tahu. Dong sama-sama tidak tahu, kadang-kadang nyalakan temannya, nyalakan menyesatkan orang lain. Sehingga kalau orang sudah frekuensinya nyambung kepada Tuhan, akan menghargai ciptaannya Tuhan, menghargai dan menghormati siapapun, akhirnya menjadi orang yang tawadhu, sopan santun, rendah hati kepada siapapun, maka terjadilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah begitu, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, semuanya komponen masyarakat pasti akan tercipta persatuan Indonesia. Tidak usah diomongkan, sudah tercipta sendiri, tergerak dari reaksi hati kita yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibangun oleh orang-orang sholat media. Kalau sudah bersatu, perbedaan Bhinneka Tunggal Ika tercipta. Persatuan tidak munculnya fisik yang semacam ini, tapi ikatan batin sebagai hamba Allah akhirnya tercipta jauh di mata kita, di hati kita. Berbeda agamanya tidak menjadi masalah, berbeda sukunya tidak menjadi persoalan, perbedaan paham apalagi amalan satu pun satu tidak, itu masalah kecil, tidak menjadi persoalan. Yang terpenting bagaimana menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa, mengantarkan kerukunan sebagai wujud satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai nilai kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat bangsa negara ini. Ini yang dibangun melalui pengawalan sholat panitia, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dibangun melalui Al-Quran, diterapkan dalam kehidupan. Kalau sudah bersatu antara pejabat dengan rakyat, yang sesungguhnya pimpinan pejabat itu bukan atasan rakyat. Kalau menurut Al-Quran, menurut Rasulullah, Sayyidul Qaum Khadimuhum, pemimpin masyarakat, pemimpin lingkungan itu, pelayan lingkungan itu, pelayan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan yang dilayani dan dipimpin itu menjadi tanggung jawab para pemimpinnya. Antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara rakyat dengan wakil rakyat sudah bersatu saling mengerti tujuan yang sama, maka akan tercipta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kodok, dengan kebijaksanaan. Bijaksana itu hikmah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didasarkan pada Tuhan. Kalau sudah tercipta pasal demi pasal karena diawali kesadaran kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka otomatis 4 pilar akan tercapai, otomatis itu. Pasti orang itu akan taat pada hukum, taat pada pimpinan, taat pada apa? Karena sumber ketaatan
desa, kalau puncaknya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat luar biasa. Indonesia itu selaras dengan falsafah bangsa, Indonesia selaras dengan Al-Quran, Indonesia selaras dengan Islam. Maka Wahidiyah ini hanyalah menghidupkan kembali. Barangnya sudah ada, mungkin banyak yang bocor, banyak tiang-tiang yang rusak oleh Wahidiyah direnovasi dengan yang namanya mujahadah. Mujahadah yang cuma ditempelkan melalui wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab perilaku baik dan tidaknya tergantung kondisi hati itu, dekat dan tidaknya, ingat dan tidaknya kepada baginda Rasul. Maka dalam Wahidiyah di samping ada pembinaan spiritual yang semacam itu hanya ilmiah tidak ada gunanya. Tapi kalau tidak masuk dalam jiwa rohani, maka untuk memasukkannya itu adalah berwasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan tidak ya Sayyidi ya Rasulullah. Sholawat yang mendatangkan signal Rasul ibarat lampu tubatnya diperbesar, semakin besar sholawatnya semakin banyak, ibarat lampu tubatnya semakin besar. Karena Rasul adalah nurun fawqa nuri, anta misbahus suduri. Rasul adalah cahaya di atas cahaya, Rasul adalah lampunya hati. Maka hati yang gelap tidak mudah ingat kepada Allah, sulit menerapkan berketuhanan yang Maha Esa, sulit menghamba kepada Allah yang sesungguhnya. Maka menghadirkanlah cahaya hati yang berubah Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Cuma itu saja dalam Wahidiyah. Karena sholawat ini ibaratnya buatnya lampunya, meskipun buatnya besar, kabel sudah terpasang, tapi kalau tidak ada setrumnya ya tidak menyala. Maka di mana-mana terjadi sholawatan, bahkan yang datang ribuan, tapi keadaan tetap gelap, sampai digambarkan oleh undang-undang lalu lintas. Kalau kita naik motor siang bolong diterik matahari, masih disuruh nyalakan lampu motor kita, betul Pak Bu? Itu isyarat dari Allah. Secara logika kan tidak masuk akal, tengah hari yang bolong diterik matahari, naik motor disuruh nyalakan sepeda motornya lampunya. Ini isyarat dari Allah bahwa zaman kita ini adalah zaman terang jadi gelap. Zaman istilah orang Jawa, zaman padang jadi petang, zaman terang jadi gelap. Yang gelap bukan situasi lahiriah, tapi batin masing-masing umat masyarakat di antara kita semua. Sehingga antar umat Islam dengan umat Islam tidak bisa rukun, beda partai tidak bisa akor, berbagai macam kegiatan, hanya kegelapan-kegelapan saling tabrakan, apalagi sampai ada kepentingan-kepentingan, berbenturan kepentingan, akhirnya terjadilah permusuhan. Maka perlu menghadirkan lampunya hati, tidak ada lain kecuali baginda Rasul, supaya lampu bercahaya menyala didatakan seterusnya hanya kita ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka ibu-ibu yang mungkin sudah baca sholawat, minimal dalam sholat ada sholawatnya di dalam sholat itu, mungkin ikut jamaah tibahan, mungkin jamaah-jamaah yang lain sholawatan sudah membawa lampu, tapi biar lampu itu menyala harus diiringi dengan mendatangkan setrumnya, yaitu bacaan kita ya Sayyidi ya Rasulullah. Sehingga ya Sayyidi Rasul itu setrum dari semua amal ibadah kita, supaya menyala dan bisa kita rasakan dalam jiwa nurani kita. Kalau tidak percaya coba diamalkan, tidak usah lama-lama. Satu hari satu malam duduk 30 menit. Kalau biasa itu tawasul kepada Rasulullah silakan, tawasul kepada leluhurnya, kepada syekh-syekh siapapun silakan. Lalu duduk dengan tenang baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ciptakan seakan-akan kita berhadapan dengan baginda Rasul. Meskipun tidak pernah tahu aja, boleh bayangkan ada priantun yang agung, priantun yang mulia di hadapan kita. Kita
kita merasa zalim, merasa hina, merasa rendah, hanya mohon syafaatnya, mohon bantuan pertolongannya dengan cahaya Rasulullah. Insya Allah hati kita akan mudah hidup, hati kita mudah akan sadar, sehingga tidak hanya sekedar ritual, sehingga baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, tidak usah dihitung tasbih, cukup dihitung waktu 30 menit. 30 menit itu besok diulangi lagi, rutin selama 40 hari. Apalagi bapak ibu punya hajat, anaknya sulit dinasehati, anaknya sering berani menyakitkan orang tua masih ada, anaknya sudah berani begitu durhakanya. Apalagi nanti ketika kita sudah ada di alam kubur, mungkin tidak pernah dikirimi doa, cuma dikirimi dosa dan maksiat dari anak-anaknya. Coba sediakan air dalam botol, laporkan kepada Sang Maha Pencipta, dan juga laporkan kepada bengkel manusia. Allah itu pencipta manusia, bengkel manusia adalah Rasulullah. Kalau ada ibarat mobil rusak buatan Eropa, mau dikembalikan ke Eropa, mungkin dibuang di sana dibakar. Tapi pabriknya di Eropa sudah membuat bengkel resmi, bengkel mobil-mobil Mercy. Maka kalau ada kita punya mobil Mercy rusak, bawalah ke bengkel resmi. Bengkelnya manusia tidak ada lain kecuali baginda Rasul, pabrik manusia Allah. Sehingga kalau mau mengembalikan, memperbaiki manusia, sangat-sangat tidak hormat jika kita kembalikan kepada pabriknya. Kita bawa ke bengkelnya manusia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada problem apapun, penyakit apapun, kondisi keluarga bagaimanapun, sediakan air dalam botol aqua, malam dibacakan ya Sayyidi ya Rasulullah 30 menit, ditiupkan pada airnya, pagi dibuka, diambil sedikit, dikasihkan keluarganya atau anaknya, atau dicampur untuk masak sekeluarga, satu gelas diambil airnya, ditutup lagi, nanti kalau mau habis diisi lagi, malam dibacakan lagi. Insya Allah kita dikasih keberkahan karena kehadiran cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun hajat hidup kita akan mudah diijabahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih ketika ruh kita sudah ada di tenggorokan, kita akan dituntut di bimbing Rasul dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Karena ada ungkapan maka sa'aduhum kasrata sholati ala nabi yahsululahu syaraful akbar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratil maut. Barang siapa yang hidupnya sering ingat kepada baginda Rasulullah, sering menyebut-nyebut memanggil baginda Rasul, sering baca sholawat dan juga manggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah, maka orang seperti ini akan menemukan keuntungan yang luar biasa. Sebab apa? Di saat dia detik-detik menghadapi sakaratul maut, yang menentukan selamat atau tidaknya ketika itu, maka Rasulullah akan hadir menuntun orang itu, menuntun roh orang itu disolatkan kepada Allah. Insya Allah jika Rasul hadir menuntun orang sekarang, pasti orang itu husnul khotimah. Allahumma amin. Sebab yang menentukan orang itu selamat dan tidak, husnul khotimah atau tidaknya, hanyalah ketika detik-detik roh itu keluar dari raga itu, ingat kepada Allah, akhirnya menggerakkan Allah, la ilaha illallah atau tidak, itulah nilai husnul khotimah atau suhul khotimahnya. Sedangkan ada suatu kisah, ada seorang kiai. Pak Kiai ini punya burung beo, burung minco yang bisa ngucap ngomong seperti orang. Burung beo ini cuma bisa diajarin kalimat tauhid, kalimat thayyibah, Allah dan la ilaha illallah. Pak Yai senang sangat
luar biasa. Tiap pagi sore ada di depan burung itu Pak Yai ucap Allah, dijawab oleh burung beo Allah. Pak Yai bilang lagi la ilaha illallah, dijawab oleh beo-nya la ilaha illallah. Suatu saat singkat cerita, sama Pak Yai dikasih makan burung itu. Pak Yai lupa nutup sangkarnya. Tiba-tiba ada kucing masuklah menerkam burung Pak Yai. Maksudnya burung beo-nya Pak Yai tadi. Akhirnya beo-nya mati. Lu beo-nya mati itu Pak Yai nangis sangat luar biasa. Sampai dunia heran. Pak Yai, hanya burung saja panjenengan kalau nangis seperti kehilangan keluarga. Nanti biar santri-santri itu cari burung di pasar burung, diajari lagi kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Pak Yai jawab penyanyi, yang saya tangis ini bukan burung, tapi akhir hayat burung itu. Burung ini tidak pernah berhijau, tidak pernah mengucapkan suara kecuali kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Allah la ilaha illallah. Tapi ketika akhir hayatnya, di depan saya diterkam oleh kucing, sekaratnya tidak menyebut Allah atau la ilaha illallah, tapi bunyi yang keluar dari suaranya itu adalah diterkam kucing, tidak bunyi Allah la ilaha illallah, tapi bunyi burung itu tidak pernah mengucap apapun kecuali Allah dan la ilaha illallah, tapi akhir hayatnya tidak terucap. Lalu bagaimana saya menyanyi? Lesan saya belum tentu setiap hari zikir kepada Allah. Belum tentu saya berbunyi kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid kepada Allah. Mungkin lesan saya juga seringkali membenci, memfitnah ke sana kemari, berbicara yang tidak baik. Hati saya belum tentu setiap hari ingat kepada Allah. Lalu bagaimana nanti seandainya ruh saya diterkam, dicabut oleh Israfil? Apakah hati saya bisa ingat kepada Allah, akhirnya bisa menggerakkan lesan saya dengan akhir ayat la ilaha illallah? Itu yang menjadi prihatin saya katakannya. Bapak Ibu hadirin hadirat, memang tidak ada penyesalan yang sangat luar biasa. Ketika orang itu sudah sakaratul maut dan disebut mayit, maka sampai digambarkan dalam Al-Quran, idza balaghatit taqwa wa qila man dhanna annahu al-firaq. Ketika ruh manusia siapapun yang sudah sakaratul maut sudah ada di tenggorokan, jangan karena satu piring baju setetes tidak masuk, berarti jatah hidupnya sudah habis. Maka ketika itu Allah berfirman kepada orang yang sakaratul maut, wa qila man raqin, wahai manusia yang sekarang, kalau keadaanmu sudah seperti ini, siapa yang mampu menolong kamu? Dokter-dokter spesialis itu angkat tangan. Jabatan yang kau kejar-kejar, maka jabatan tidak ada gunanya. Harta kekayaan kau tumpuk-tumpuk dengan tidak terti halal haram, tidak ada manfaatnya. Anak-anakmu sudah tidak ada yang bisa menolong. Wa dhanna annahu al-firaq. Ketika itu manusia betul-betul yakin kalau akan bisa dengan keluarganya, bisa dengan jabatan, bisa dengan harta kekayaan, bisa dengan alam dunia yang fana ini. Dia sudah ditampakkan setiap perbuatan mulai balik sampai detik sekarat itu oleh Allah disetel kembali, kayak orang disetelkan kehidupan di video lagi, disetelkan kembali, direkam. Ketika melihat banyak perbuatan dosa maksiatnya, dia menangis taubat, tapi taubatnya sudah terlambat. Mau menjerit sudah tidak keluar suaranya. Dia hanya menangis dalam batin, taubat dalam batin. Bapak Ibu hadirin hadirat, apa kita menunggu yang seperti itu? Untuk itu mari dalam kesempatan pada pagi hari ini, dalam forum mujahadah di suasana ini, mari kita renungkan tentang hakikat diri kita masing-masing.
yang pada akhirnya kita berawal dari air mani yang menjijikkan para bapak ibu. Ya mohon maaf, berawal dari air mani yang menjijikkan, mungkin akan berakhir seonggok bangkai yang banyak terlupakan. Seperti leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin kita sudah banyak yang lupa dengan perbuatan kita di dunia mereka. Bapak ibu kita yang sudah ada di alam kubur ikut merasakan dosa kita semua. Oleh sebab itu mari dalam kesempatan ini kita doakan dengan sungguh semuanya kondisi umat masyarakat, bangsa negara kita, makhluk ciptaan Allah dan keluarga kita yang ada di dunia maupun yang sudah menjauh kita di alam barzakh. Mari kita doakan dengan bacaan sholawat wahidiyah. Yang belum hafal cukup membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang sampai pelaksanaan mujadah ini selesai, sambil membayangkan seakan-akan di antara kita sudah sekarat pribadi kita masing-masing, bahkan mungkin dibayangkan sudah ada di alam kubur, bahkan sudah dibayangkan di alam akhirat menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia akan menghadapi pengadilan dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu mari kita adili diri kita masing-masing. Kita akui kita adalah al-insan mahamul khotok wa nisyan, tempat salah dosa. Mari kita bayangkan dosa kita masing-masing sambil taubat di hadapan Allah dan juga mensyafaat beliau Rasulullah SAW dengan berusaha menjujurkan air mata taubat di hadapan Allah dan Rasulullah. Mari para bapak ibu hadirin kita tata adab lahir batin kita dengan membayangkan kita betul-betul penuh dosa, maksiat, zalim, betul-betul merasa kita ada di hadapan Rasulullah SAW. Kita akui umat yang tidak pantas mengaku sebagai umat. Mari para hadirin, Al-Fatihah. 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 Sekali lagi yang belum hafal kami anjurkan kami akan baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang lagi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi
ya wajib ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lam'atin wa nabasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa abdadihi. Allahumma ya wajid ya ahad ya wajid ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lam'atin wa nabasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa abdadihi. Para bapak ibu hadirat, isnya para pengamal, di dalam selawat yang kedua ini nanti ketika kita sampai pada wa tamamam maghfiratika ya Allah, mari kita betul-betul mungkin seakan-akan kita sudah ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menggetarkan hati kita mohon ampun kepada Allah yang sangat sempurna. Wa tamamam maghfiratika ya Allah, bahkan kita iringi dengan jujuran air mata. Sebab kalau kita betul-betul hakul yakin tentang azab Allah, tentang siksa Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhakhtum qalilan wa la baqaitum katsiran wa la kharatum ila su'adati wa tadamuna sudurakum wa taj'aluna ila rabbikum." Baginda Rasul menegaskan dalam sabdanya, "Wahai umatku, seandainya engkau tahu dan yakin sebagaimana yang aku ketahui dan aku yakini tentang azab Allah, siksa dalam neraka yang begitu berat dan pedihnya, seandainya kamu yakin, seandainya kamu betul-betul tahu sebagaimana aku ketahui, pasti kamu akan banyak menangis, banyak menjerit tobat kepada Allah. Bahkan tangisanmu tidak hanya di dalam rumah, tidak hanya di dalam masjid, di surau, di mushola. Mungkin kamu akan cari tempat-tempat yang tinggi, naik di atas gunung, di atas bukit, berteriak-teriak mohon ampun kepada Allah sambil memukul dadamu karena akan begitu menyesalnya tentang perbuatan dirimu. Itu pun kalau kamu yakin. Hadirin wal hadirat, seringkali kita itu nangis mohon ampun kepada Allah tatkala sudah ada bencana musibah. Tapi di saat kita lengah, kita diajak nangis tobat di hadapan Allah, itu sulit diajak menangis. Pada setiap saat kita berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita kuatkan hati kita, betul-betul tobat di hadapan Allah dengan mohon ampun yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berusaha mencucurkan tetesan air mata tobat yang nanti kita akan rasakan di akhirat nanti. Mari para hadirin, Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amrana. Nas'aluka Allahumma bihamdihi an tughriqana fi lujati bahri wahdahu hatta la nahra wa la nasma' wa la najida wa la nufisa wa la nata'arraka wa la naskuda ila biha wa tarzuqana tawafiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ashabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa
nas'aluka Allahumma bihaqi antuziqana fi jati baril waqdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nataharraka wa la nasuna ila biha wa tarzuqana tamama wiradika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bilmuka wa sahbitahu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahli salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahli. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuzriqana fi ujjati ba'dil wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nubisa wa la nadaraka wa la nasjuda ila biha wa tarzuqana tamama wiradika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bilmuka wa sahbitahu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi sallallahu wa sallam alaika nuru khalqi hadiyal wa aslahu wa rukahu adribni faqadhala abada wa rabbi malaysani ya sayyidi sibaka wa intaruda kuntu syakhshan alika. Ya syafi'al khalqi sallallahu wa sallam alaika nuru khalqi hadiyal wa aslahu wa rukahu adribni faqadhala abada wa rabbi وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا أهلك. يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور خلق هدي وأسلاه وركاه أدركني فقد ضلعت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا أهلك. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa aqdur ilayya sayyidi ila musilati bil adratil maniyah. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa aqdur ilayya sayyidi ila musilati bil adratil maniyah. Ya ayyuhal Allah alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dalla wa dalla tilati fi bana khudh bi hati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dalla wa dalla tilati fi bana khudh bi hati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah
salatuhu alaika ma'salati dhalat wa dhalat ilati bibadani khud biyadi ya sayyidi wa hurmati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi Rasulullah ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'al al-adab musra'in bil waqtiyati rabbil ya Rabbana ighfir ya sirta wajina qarib alik bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'al al-adab musra'in bil waqtiyati rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirta wajina qarib alik bainana ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'al al-adab musra'in bil waqtiyati rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirta wajina qarib alik bainana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa hadhihi ya Allah wa bihadhihi mujahada ya Allah wa bihadhihi mujahada bisana 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 ya Allah istighfar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdi ismika al-'azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadri zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihamdi ismika al-'azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadri zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihamdi ismika al-'azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qadri zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin bid'ana balligh jami'al alamin lidana hada wa jami'al balligh
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أبروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وساق الباطل وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Bapak Ibu kami hadirin, dengan khusyuk dan husnul yakin, doa permohonan mujadah kita pada pagi siang hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qadi hadza zaman radhiyallahu ta'ala yang sehingga membuahkan manfaat maslahah barokah yang seluas-luasnya buat pribadi keluarga kita, umat masyarakat, bangsa negara kita, para pemimpin-pemimpin petugas bangsa, pejabat bangsa ini betul-betul diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya menjadi umat masyarakat bangsa negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Para bapak ibu hadirat, jangan meninggalkan tempat lebih dahulu. Nanti kita tutup dengan nidah keempat penjuru. Artinya nidah keempat penjuru menghadap ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan, dengan memanggil umat masyarakat secara batinnya itbaq kepada Mbah Nabi Ibrahim. Karena di dalam Al-Quran syariat mulai Islam itu mulai dari Mbah Nabi Ibrahim, maka syariat Rasulullah juga banyak itbaq kepada Mbah Nabi Ibrahim. Hingga Al-Quran menegaskan wattabi' millata Ibrahim hanifah, ikutilah agama tuntunan Ibrahim yang tidak menyimpang lurus hanya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim disuruh memanggil umat masyarakat di tempat penjuru untuk melaksanakan ibadah haji ketika turunnya ayat perintah haji. Akhirnya Mbah Ibrahim disuruh naik ke gunung namanya Abi Kubais. Abi Kubais naik di atas, disuruh menghadap depan, kanan, kiri, belakang, disuruh manggil umat masyarakat. Mbah Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa ablaghun nas wa sauti layan kaduhum. Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa memanggil umat masyarakat tempat penjuru ini sedangkan suara saya hanya sebatas kemampuan ini? Allah akhirnya berfirman, wahai Ibrahim, nanti kamu panggil saja, wa alaina al-balagh, nanti akan saya sampaikan kepada hati umat masyarakat. Akhirnya terciptalah ibadah haji sampai sekarang yang mendapatkan panggilan Mbah Ibrahim melalui Allah itu akhirnya bisa melaksanakan Allahumma amin. Nah, kita cuma mengikuti tata cara itbaqnya, itbaq memanggil umat masyarakat secara batiniah agar pribadi keluarga kita, umat masyarakat ini cepat-cepat sadar fabiru ilallah di ujung barat, ujung utara, ujung timur, ujung selatan, semuanya bisa berbondong-bondong sadar fabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Nanti jatuh aneh apa yang ada barat, ada utara, selatan, ini itbaq Nabi Ibrahim. Demikian para bapak ibu hadirat, nanti langsung dipandu oleh penata acara. Nanti ketika akan berubah arah menghadap timur, menghadap selatan, dipandu itu. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kondisinya memang kurang fit, batuk pilek, mau batuk kayak enak saya angkat tambah gatel tenggorokan ini. Ingin mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terakhir doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min qawli hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu an-nadra wal barakah wal karamah wal afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.